Kamis tanggal 18 Oktober tahun 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik di rumah jangan lupa sediakan buku lagu nyanyiannya dan juga Alkitab. Tapi sebelum itu mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Sekarang mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini diambil dari Konvensi HKBP. Pasalnya yang pertama, demikian bunyinya tentang Allah, kepribadian Allah. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa. Itulah Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang maha kuasa, yang keberadaannya tidak terselami, yang tidak berubah, yang maha kudus, pemarah terhadap orang yang tidak tunduk kepada firman-Nya, yang maha tahu, yang hatinya benar, setia, yang menyatakan dirinya pencipta segala sesuatu, yang memenuhi langit dan bumi, yang memelihara, yang pemurah, sumber kehidupan, berkat dan kebahagiaan, yang memerintah, Raja dari segala raja dan Tuhan dari segalanya, Maha Pemurah, Pengasih, Pengampun, Juru Selamat, yang hukumnya benar, yang menang, yang membangkitkan, Pemersatu, yang Gembala, Pembela, sumber dari segala pengetahuan. Dia jugalah yang menguasai sejarah dan kematian. Demikianlah hukum Taurat Tuhan pada minggu ini. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, kita angkat lagi pujian dari buku SD Sekolah Minggu halaman 1 nomor 1 judulnya Mata Tuhan. Mata Tuhan
dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku lagu sekolah minggu halaman 172 nomor 163 Marolo Bagi. Epistel kita pada minggu ini diambil dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 12. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian bunyinya. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas
kasih minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita buka buku lagu kita dari halaman 266. Kita nyanyikan lagu Kasihilah Sesamamu. Sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta sekolah minggu yang akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, untuk hari ini kakak akan membacakan warta sekolah minggu. Ya, yang pertama adalah Minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan tema melestarikan budaya. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu diwajibkan mengikuti ibadah online ini dari awal hingga akhir. Di akhir video nanti akan ada tugas-tugas perhorom. Yang ketiga, untuk pendaftaran Natal sudah ditutup. Jadi kepada adik-adik sekolah minggu yang sudah daftar, jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah karena kita akan ada Natal virtual. Yang keempat, jangan lupa kirimkan foto kalian sedang mengikuti ibadah ke grup sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sekarang waktunya kita mengumumkan persembahan. Jangan lupa adik-adik serahkan
Jubileson buat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, yang Alkitabnya sudah disiapkan, kita akan buka terlebih dahulu Galatia pasal yang kelima ayat 22. Ini nanti yang akan jadi nas Alkitab, cerita firman Tuhan pada hari ini, minggu ke-19 setelah Trinitatis, tanggal 18 bulan Oktober tahun 2020. Hanya satu ayat, tolong disiapin. Tapi setelah disiapin, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Galatia 5 ayat 22. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, menyanyikan lagu pujian. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami melalui Roh Tuhan yang kudus, sehingga kami mengerti dan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tenang dan tertib di tempat kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, yang udah ketemu tadi Alkitabnya yang udah disiapin, Galatia 5 ayat 22. Amang Pendeta akan baca demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 22. Dan nanti kalau adik-adik mau lengkapi buah-buah roh sampai ayat 23, ada 2 buah roh lainnya nanti, yakni kelemah lembutan dan penguasaan diri. Di ayat 22 tadi ada 7 buah-buah roh yang sudah kita baca dan yang akan kita renungkan melalui cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, semua pasti senang hidup dalam kebahagiaan, semua pasti senang hidup dalam sukacita, semua pasti senang hidup dalam ketenangan. Nah, tapi bagaimana agar anak-anak yang dikasihi Tuhan bisa hidup dengan sukacita, dengan tenang, penuh kedamaian? Tentu harus hidup di dalam Tuhan. Karena kalau tidak hidup di dalam Tuhan, kita bisa lihat ayat-ayat sebelumnya nanti dari Galatia 5, ada banyak hal tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Ada yang disebutkan dengan kedengkian, ada yang disebutkan dengan kemabukan, pesta pora, lalu ada yang dibilang iri hati, penyembahan berhala, perselisihan, roh pemecah, dan lain sebagainya. Ini untuk orang-orang yang tidak mau hidup di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Tapi untuk orang-orang yang hidup di dalam pemeliharaan dan orang-orang yang mau
tunduk akan perintah Tuhan, maka kehidupannya akan menghasilkan buah-buah yang manis. Tentu kalau firman Tuhan bilang buah-buah roh, ini pikiran kita jangan langsung mangga, pisang, atau apel, atau jeruk. Bukan buah-buah yang begitu yang dimaksudkan sebagai buah-buah roh. Tetapi yang dimaksudkan dengan buah-buah roh adalah tindakan-tindakan kita yang karena tuntunan Roh Kudus melahirkan kasih, mendatangkan sukacita, membawa kedamaian, membawa kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nanti sampai ayat 23 lagi disebutkan kelemah lembutan, dan juga yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, tentu buah-buah roh ini tadi hanya akan terlihat kalau hidup kita tunduk, hidup kita taat, kita patuh akan perintah Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita tunduk, taat, patuh terhadap perintah Tuhan? Maka kita tidak boleh malas membaca firman Tuhan. Maka kita tidak boleh lupa untuk terus membangun komunikasi, membangun persekutuan dengan Tuhan di dalam doa. Kemudian kita juga rajin melakukan setiap perintah Tuhan. Pasti awalnya berat, tapi kalau sudah pelan-pelan dibiasakan, dari kecil kita sudah mulai melatih diri kita untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Nanti ketika adik-adik bertumbuh, berkembang, remaja, pemuda, bahkan sampai orang tua nanti, yang tadinya susah kita lakukan, ini akan jadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Tanpa diingetin orang juga kita akan selalu melakukan kebaikan. Tanpa perlu dinasehati juga, karena hidup kita sudah di dalam Tuhan, maka semua tindakan kita, maka semua ucapan kita akan membawa kita ke dalam buah-buah roh yang disebutkan oleh Rasul Paulus tadi kepada jemaat di Galatia, secara khusus di Galatia pasal 5 ayat 22. Nah, praktek kehidupan sehari-harinya, ayo mulai dari kita masih anak-anak, mulai dari kita masih kecil, supaya nanti ketika sudah remaja, pemuda atau dewasa nanti, kita nggak lagi kesulitan. Mau mulai dari mana ya? Mau melakukan apa ya? Karena kita sudah tahu bahwa apa yang diperintahkan Tuhan, bahwa apa yang diinginkan Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Lalu kebaikan yang didatangkan Tuhan dari diri kita juga harus nyata bagi lingkungan di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Saat ini kami mau hidup kami betul-betul dituntun, dipelihara oleh Roh Tuhan yang kudus, sehingga Roh Tuhan yang kudus akan menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan berbagai jenis buah-buah roh lainnya yang bisa dirasakan bukan hanya oleh diri kami sendiri, tapi juga oleh keluarga kami dan juga oleh orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku lagu sekolah minggu halaman 14 nomor 15, Sekolah Minggu HKB. Sekolah Minggu HKBP,
kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini Inang akan membuat sor tali. Nah, bentuknya seperti ini ya adik-adik Horong Batita ya. Ayo kita siapkan bahan-bahan dan kita mulai membuatnya. Boleh ditemani oleh mama atau papa atau kakak yang ada di rumah ya. Pertama-tama kita ukur, kita siapkan kertas karton, penggaris, lem dan gunting, dan jangan lupa karet. Kemudian setelah disiapkan bahan, kita mulai membuatnya. Kita ukur kartonnya, panjangnya 35 cm, panjangnya 35 cm. Nah, tingginya 8 cm.
boleh minta diukur oleh mama. Nah, jadi kemudian kita gunting ya garis yang adik-adik buat. Mengguntingnya boleh minta tolong sama mama atau papa atau kakak yang ada di rumah. Kita gunting mengikuti garis yang sudah adik-adik beri tanda. Nah, sudah digunting, kita kasih lem bagian sisi-sisinya ya. Kemudian kita tekuk menjadi 2. Ditekuk menjadi 2 bagian, kemudian ditekan menggunakan ujung gunting. Biar apa? Biar lemnya merekat. Kita tekuk dengan menggunakan ujung gunting ya. Nah, sudah jadi. Kita beri lubang untuk tempat karet di ujung kanan dan kiri. Kecil aja ya adik-adik ya. Nah, bagian satunya kita di lubang. Nah, kemudian karetnya kita gunting satu sisinya. Kita gunting ya karetnya. Kita masukkan di bagian lubang yang tadi kita gunting kecil. Kita ikat 2 kali atau 3 kali boleh. Nah, kemudian kita hubungkan karet bagian satunya lagi. Kita ikat ya. Sampai kencang. Nah, jadi talinya. Nah, tengahnya kita beri nama bagian tengahnya. Kita tulis kasih. Nah, jadi dia. Nah, adik-adik boleh adik-adik pakai, kemudian adik-adik fotokan, kirim ke kakak guru sekolah minggu Porong 1. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Inang Siahaan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membuat topi dari daerah Sumatera, topi atau hiasan kepala dari daerah Sumatera Utara. Nah, bentuknya jadinya seperti ini. Nah, sebelum memulai membuat hiasan kepala, bahan yang kita perlukan yaitu kertas karton, boleh 2 warna, boleh 1 warna. Kemudian penggaris, gunting, lem, pensil, dan spidol. Dan jangan lupa karet 1 buah. Nah, setelah itu kita mulai adik-adik ya, cara membuatnya boleh bersama mama atau papa di rumah. Nah, berikut cara membuatnya. Pertama-tama adik-adik
ukur kertas karton, panjangnya yaitu 42 cm. 42 cm. Panjangnya cm. Tingginya 10 cm. Kita ukur kertas kartonnya dengan panjang 42 cm, kita garis. Nah, tingginya 10 cm. Kita garis yang 10 titik yang 10 cm, kita hubungkan ya adik-adik ya. Kemudian yang adik-adik garis, adik-adik gunting mengikuti garis yang sudah kita ukur tadi ya. Mengguntingnya boleh minta bantuan mama, papa, atau kakak yang ada di rumah. Kalau mau menggunting sendiri boleh, tapi harus hati-hati ya. Nah, setelah jadi, kita tekuk yang telah kita gunting tadi. Kita tekuk menjadi dua bagian ya. Kita tekan, boleh menggunakan ditekan menggunakan pakai ujung gunting. Kita lipat menjadi dua bagian. Nah, setelah jadi, kita ambil kertas karton yang satunya lagi. Kertas karton yang satunya kita tekuk menjadi dua. Kita tekuk menjadi dua, kemudian kita ukur. Tingginya 17 cm. Lebarnya boleh 10 cm. 10 cm. Tingginya 17 cm. Setelah kita dapat titiknya, kita hubungkan titik 10 cm ke 17 cm ya. Nah, jadi setelah jadi, kita gunting. Nah, setelah jadi, kita ukur 1 cm. Untuk nanti masuk ke dalam lipatan kertas karton yang warna hijau. Kita garis boleh.
Nah, setelah jadi, yang tanda tengahnya kita kasih tanda ya, biar tengah ketemu tengah. Nah, begitupun yang satunya kita kasih tanda tengahnya. Kita tekuk menjadi 2, kita tandain untuk bagian tengah. Nah, sudah dapat, kita temui titik tengah dengan tengahnya. Kemudian kita masukkan, kita beri lem. Kita masukkan titik tengah ke titik tengah. Nah, kita tekan menggunakan ujung gunting biar dia menempel dengan kuat. Nah, setelah jadi, kita tempel menggunakan lem bagian sisi belakang. Kita tempel ujung samping dan atas. Nah, kita rekatkan, kemudian kita tekan menggunakan ujung gunting biar dia merekat atau nempel. Jadi deh, setelah merekat, kita tekuk yang sudah jadi, kita kasih titik ujungnya untuk merekatkan talinya atau karetnya. Nah, ujungnya kita gunting ya adik-adik ya, sedikit saja guntingnya untuk membuat lubang karet. Lubangnya jangan besar-besar, sedikit saja, yang penting ada tempat untuk karet menempel. Nah, kemudian karet gelang kita gunting. Nah, kita gunting ya. Bagian sisi satu karet gelang kita masukkan ke yang kita buat lubang tadi, kita ikat. Ikatnya boleh 2 kali, boleh 3 kali, supaya kuat. Bagian sisi satunya kita masukkan lagi karetnya, sama diikat talinya atau karetnya. Nah, sudah jadi. Kemudian kita tulis. Kita tulis Galatia 5 ayat 22, yaitu buah roh. Buah roh ada 9. Adik-adik tulis 2 buah roh yang adik-adik suka ya. Contohnya Inang tulis kesabaran, bawahnya
kasih. Nah, jadi deh topik kita. Nah, selamat mengerjakan adik-adik ya. Kalau sudah jadi, boleh adik-adik pakai dan tunjukkan ke mama papa. Kemudian kirim fotonya ke guru Horong 1. Dadah, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik sekolah Minggu Horong 2. Nah adik-adik, minggu ini adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan tema minggu melestarikan budaya. Nah adik-adik, negara kita Indonesia adalah negara yang kaya hasil bumi, kaya hasil laut, dan juga kaya akan keberagaman. Salah satunya adalah budaya. Kita berasal dari suku Batak, suku yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, tugas kalian minggu ini adalah buatlah video perkenalan diri kalian, bisa berupa nama, kelas, tanggal lahir, kesukaan kalian, dan lain-lain mengenai diri kalian bisa kalian ceritakan, tapi dalam bahasa Batak. Buat videonya dan kirimkan ke Inang Nenggolan atau Kadame. Ditunggu ya. Terima kasih.